Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast sekolah SMA Katolik Giovanni Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang menjadi lulusan terbaik di angkatannya nih. Nah, sebelum kita berbicara dengan bintang tamu kita pada kali ini, yuk teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe karena kita bakalan mengupload banyak sekali konten-konten yang bermanfaat dan juga informatif di channel ini. Dan juga teman-teman semua, saya memiliki info yang sangat menarik untuk kawan-kawan SMP di sekolah manapun yang sudah mau lulus, karena SMA Katolik Giovanni Kupang sudah membuka pendaftaran siswa baru. Yuk teman-teman join bersama kami di SMA Katolik Giovanni Kupang dengan cara cek link pendaftaran yang ada di deskripsi di bawah. Oke, langsung saja kita masuk ke episode ketiga kita kali ini. Sekarang kita kedatangan bintang tamu Sheila Haryono. Apa kabar? Selamat sore ya, selamat sore. Silakan perkenalan nama dulu mungkin kepada teman-teman semua yang lagi menonton di rumah. Baik, selamat sore juga Rafa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Putri Haryono. Sekarang saya berada di kelas 12C tapi sudah lulus. Ya, sudah lulus ya. Ya, dengan catatan lulusan terbaik nih. Makanya kita mengundang Sheila untuk memberikan pengalaman hidupnya dan juga mungkin tips dan triks ke depannya, tidak ada yang tahu. Jadi tonton sampai habis, nonton semua. Jadi Sheila, kelas 12C ya Sheila? Iya. 12C. Kalian sekelas berapa banyak siswa sih kalian? Kalau kami sekelas 30-an. 35 ya. Seangkatan 300-an kurang lebih. Ya. 300-an. Dan Sheila jadi yang punya nilai tertinggi di ujian akhir, ujian sekolah ya sebutannya. Iya. Oh, ujian sekolah. Ngomong-ngomong, Sheila waktu tahu Sheila ternyata dapat nilai terbaik, itu prosesnya tuh gimana sih? Maksudnya Sheila pas lihat nilai, apakah Sheila bangga atau kayak takut atau gimana sih? Coba dong ngasih tahu, ceritain ke teman-teman semua yang ada di rumah. Ya, jadi saya lebih ke tidak expect sih. Kayak bakal dapat nilai terbaik karena jujur pas ujian juga saya bisa kerjain tapi saya ragu juga sama jawabannya, tapi ternyata wow bisa dapat juga ya. Juga dapat ya. Ya, bahkan ya kalau dari skripnya nih, Sheila tuh dapat nilai sempurna di pelajaran matematika. Dapat 100 ya? Dapat 100? Iya, puji Tuhan. Nah, waktu Sheila dapat 100, pasti maksudnya dalam hati meskipun mungkin agak kaget, tapi pasti Sheila ada persiapan juga dong, pasti kan? Ya, pastinya. Pasti. Sheila kira-kira belajar berapa lama? Apakah ada les kah? Atau belajar mandiri atau didak atau dengan siapa gitu? Oh ya, kalau saya sendiri saya ada belajar bimbel tambahan. Saya bimbel di Brain Academy online, Ruang Guru tapi yang online. Terus saya juga ada les tambahan untuk UTBK, untuk persiapan UTBK. Oh, untuk persiapan UTBK. Dari sekolah juga ada bimbel ya, setahu saya. Iya, dari sekolah ada kasih bimbel tambahan juga pas siang. Terus waktu selama Sheila persiapan, waktu lihat soal, apakah Sheila merasa mudah kah atau bagaimana kak? Soalnya nilai sempurna 100 di matematika, apalagi ujian akhir itu lumayan wow gitu loh. Ya, pas lihat soal sih mudah, lumayan. Maksudnya tidak sesusah yang saya bayangkan awalnya. Karena waktu dari bimbel online juga saya belajarnya tuh memang dari fundamental, materi fundamentalnya, materi yang paling pentingnya, materi yang paling dasarnya. Jadi kalau matematika kan materinya kayak berlanjut dari SD, SMP, SMA. Oh iya betul. Jadi kalau kita udah kuat di dasarnya ya pasti kalau pas kita belajar materinya lagi tuh jadi lebih mudah gitu. Oh iya sih. Wah, berarti emang Sheila suka matematika kah dari SD dulu? Enggak? Atau gimana? Sebenarnya mau dibilang suka juga enggak terlalu ya. Tapi pas ngerjain dan dapat jawabannya tuh feel-nya tuh bener-bener kayak fun banget. Berarti Sheila dari TK sampai SMA semua di Kupang? Iya, di Kupang. Terus kira-kira setelah lulus dari SMA Giovanni, Sheila mau kuliah di mana nih rencananya? Kalau rencananya sih mungkin tetap kuliah di Kupang, mungkin kuliah di Undana, tapi untuk sampai sekarang sih masih baru selesai tes UTBK. Baru selesai tes UTBK. Apakah ada ekspektasi dengan kedepannya? Pasti amin lulus kan. Cuman apakah Sheila punya, maksudnya apakah Sheila kayak plan B confident? gitu ya? Oh ya,
plan B-nya di mana? Di Undana? Ya tetap di di Undana Undana. sih. Mungkin kalau tidak lulus amit-amit ya mandiri lah gitu. Oh, mandiri. Terus kalau dari dari segi keluarga sesupport apa sih sama kamu waktu tahu tentang semua ini? Mungkin saya ceritain dulu dari prosesnya Oh ya, ya. boleh. Silakan. Kalau keluarga sendiri sih benar-benar kayak mendukung. Kalau misal kayak lagi belajar atau apa tuh tidak pernah digangguin sama sekali. Cuman terus kalau pas misalnya ada lomba malam, orang tua selalu support kayak ngingetin makan. Oh terus, iya. Terus malam-malam suka jemput juga gitu. Kalau misal kerja sampai malam. Terus juga tidak lupa yang paling penting juga ada doa dari orang tua juga. Oh iya, betul ya. Dan restu dari orang tua. Oh iya, betul. Restu dari orang tua itu yang paling Sangat penting. penting ya, Sangat penting, teman-teman. sangat penting. Betul. Terus gimana? Ada lagi? Mungkin pas ujian sekolah tuh bener-bener rasa takut ya, karena kan ujian sekolah itu persiapannya bener-bener mepet banget dengan UTBK kan. Kayak kalian bisa bayangin nggak kalau kalian ujian sekolah terus 1 minggu setelah kalian ujian sekolah langsung UTBK. Itu kan dihantam 2 kali. Ya, dihantam 2 kali. Jadi itu Dihantam benar-benar bertubi-tubi. itu benar-benar rasa takut, rasa khawatir, rasa overthinkingnya tuh dapat banget. Jadi itu kembali ke aku komunikasiin sih sama orang tua. Jujur, fair-fairan aja sama orang tua ya. Ya, kayak udah bilang nih sama orang tua, kayaknya dari ujian sekolah atau UTBK mungkin salah satu mungkin gagal gitu. ya. Tapi gitu. kan ya diaminkan saja tidak, dan bahkan dari ujian sekolah aja dapat nilai terbaik loh ternyata Sheila. Ya. Berarti UTBK lumayan confident lah ya dengan hasil, atau enggak juga justru gimana? Ya confident aja. Ya. Oh ya, oke, Sheila. Berarti yang dari tadi kamu ngomong ini berarti kan ada prosesnya nih. Ya. Jadi kira-kira kalau menurut Sheila, dari perkembangan Sheila waktu pertama kali masuk Giovanni Kupang sampai sekarang tuh, kira-kira tips and tricks selama Sheila bersekolah di sini atau bahkan sebagai pelajar in general aja tuh, kira-kira apakah ada untuk teman-teman kita semua, apalagi angkatan saya kali ini kan ada ujian nasional ya. Ya, Lebih jadi berat ya. lebih berat ya. Tapi belum tahu juga kan, masih wacana ya seharusnya ya. Semoga aja apapun yang terjadi itu yang terbaik untuk angkatan saya ya. Saya juga berharap. Jadi ya coba kasih tahu informasi dong yang menarik untuk saya dan bahkan teman-teman yang ada di rumah untuk angkatan-angkatan yang di bawah. Kira-kira waktu saya masuk dari kelas 10 sampai kelas 12, kira-kira langkah-langkah terbaik yang perlu kita ambil itu apa yang dari pengalaman Sheila? Ya, kalau saya sendiri sih waktu kelas 10 tuh bukan tipe orang yang menonjol sekali dalam kelas, juga tidak. Ya orang bilang pas-pasan lah gitu. Terus ya kalau dari saya sendiri sih yang penting tuh kita nyaman dulu sama lingkungannya. Jadi kalau kan peralihan nih dari SMP ke SMA itu kan butuh waktu juga buat adaptasi lah istilahnya. Adaptasi kan, ketemu banyak orang baru, teman baru dan lain-lain kan. Ya, jadi yang pertama tuh adaptasi dulu. Pas kalian sudah bisa beradaptasi sama lingkungannya, ya kembali bangun kebiasaan-kebiasaan baik ya, kebiasaan-kebiasaan kecil, kayak mulai dari kalian tuh jangan tunda tugas gitu, karena semakin kita tunda tugas itu nanti tugasnya malah semakin banyak dan akan membebani kita. Terus betul. Mungkin setelah itu kalau sudah dimulai kebiasaan-kebiasaan baiknya, mulai lagi dengan coba keluar dari zona nyaman kalian. Maksudnya apa tuh Sheila? Keluar dari zona nyaman maksudnya? Misalnya zona nyaman kalian yang kalian misalnya setelah sekolah nih langsung pulang. Cobalah kalian explore nih, ikut-ikut eskul. Ikut kegiatan, ikut lomba kegiatan. Mungkin, atau ada info apa kayak dari sekolah itu ya maksudnya ya? Ya, coba hal baru lah gitu, karena masa SMA kalian tuh tidak akan datang 2 kali loh teman-teman. Betul sekali teman-teman ya. Jadi harus benar-benar dieksplor sebanyak mungkin. Apa yang kalian rasa kalian tidak bisa ya, kalau harus dicoba dulu, karena kan sebelum kita coba kita tidak tahu kita bisa atau tidak kan. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan sekolah nih. Nah, Sheila selama sekolah di Giovanni, kira-kira apa yang membentuk Sheila untuk menjadi seperti sekarang nih? Maksudnya apakah Sheila bangga sekolah di sini? Apakah Sheila merasa bahwa prestasi akademik dan juga hobi-hobinya Sheila bisa tersalurkan di sekolah ini? Itu gimana? Coba diceritain dong. Aku penasaran juga nih. Oh ya, kalau saya sendiri sih saya bangga sekali bisa bersekolah di sini. Saya bersyukur sekali karena memang dari SMP kayak pingin banget sekolah di Giovanni. Kayak ngelihat orang sekolah di Giovanni itu kayak keren banget lah, bisa sekolah di Giovanni. Betul. Terus puji Tuhan akhirnya masuk.
di SMA Giovanni juga sendiri kan punya banyak sekali ekstrakurikuler, itu banyak macam sesuai dengan minat dan bakat teman-teman sendiri. Betul Jadi sekali, betul ya. teman-teman sendiri bisa pilih loh kayak mau masuk eskul mana. Kebetulan kalau saya sendiri sih ikut ekstrakurikuler literasi. Jadi di situ dibimbing juga jadi peneliti. Kebetulan saya ikut Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI yang diselenggarakan oleh Puspernas. Jadi di klub literasi itu saya dibimbing bagaimana cara menjadi peneliti yang baik, bagaimana cara menyusun Diajarin dari basic sampai jadi bisa sebagus itu ya. Ya, memang diajari harus dari basic banget sih. Jadi teman-teman yang mungkin dari SMP-nya sudah pernah pengalaman ikut lomba, pas SMA-nya bisa lebih dikembangin lagi loh. Iya, apalagi di SMA Katolik Giovanni Kupang ya teman-teman. Ini jadi alasan yang sangat-sangat mendukung kalian semua untuk masuk ya. Silahkan cek link pendaftaran di deskripsi. Selain itu juga di SMA Giovanni itu bukan cuman bentuk kita secara akademik maupun non akademik ya, tapi SMA Giovanni juga bentuk karakter kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih beriman, bagaimana kita menemukan potensi dalam diri kita sendiri. Iya, betul. Selain itu juga di SMA Giovanni itu orang-orang yang disiplin loh. Disiplin. Soalnya kita kalau masuk SMA Giovanni itu masuk paginya aja udah 7.15, kalau 7.15 nggak datang itu bahaya sih. Oh iya sih teman-teman. Justru kita tuh sempat ini loh, sekedar fun fact aja ya. Selama 3-4 bulan ya kayaknya. Yang terlambat tuh justru malah dapat surat pulang teman-teman. Ya masih ingat gak sih? Iya waktu itu ya. Ya jadi ini pasti menjadi kesempatan Sheila untuk bisa menyalurkan prestasi akademik dan hobi di SMA Giovanni Kupang, ya kan? Benar. Nah, terus kira-kira apakah Sheila punya masukan atau saran kepada sekolah mungkin biar mungkin pihak sekolah mungkin mau dengar? Kalau saran sih mungkin lebih ke pesan ya. Oh ya boleh ke pesan aja buat terima kasih atau apa saja kepada sekolah, silahkan. Terima kasih banyak buat SMA Giovanni yang telah membimbing saya selama 3 tahun, mau itu dari romo kepala sekolah, guru-guru, bapak ibu pegawai, serta teman-teman yang mendukung saya selalu. Semoga SMA Katolik Giovanni Kupang bisa menghasilkan insan-insan yang unggul, berkarakter, yang tidak hanya bisa secara akademik maupun non akademik juga, tetapi bisa juga dalam karakternya baik. Baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Ya betul benar ya. sekali. Wajib itu ya teman-teman. Nah terus untuk sebelum kita penutup, kira-kira apakah Sheila punya motivasi atau kata-kata untuk adik-adik atau teman-teman semua yang ada di rumah supaya mereka bisa untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah Sheila ambil yang menurut Sheila betul? Oh ya. Kalau pesan dari saya sih untuk adik-adik sekalian, gunakan kesempatan kalian, gunakan waktu yang kalian punya itu dengan baik, karena seperti yang saya bilang tadi, masa SMA itu tidak akan datang 2 kali. Jadi waktu yang ada selama SMA gunakan dengan sebaiknya, kesempatan yang ada tolong dieksplor, karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jadi daripada kalian menyesal nanti ke depannya, mending kalian lakuin aja dari sekarang. Iya betul. Terus sama satu lagi, kalian misalnya kalau udah lihat nih orang lain berhasil atau orang lain udah bisa gitu, kalian jangan pernah minder dan dengan diri kalian sendiri, karena setiap orang tuh Tuhan sudah kasih talentanya masing-masing. Jadi cukup kalian aja yang mengembangkannya, bagaimana kalian mengembangkan sendiri. Jadi tidak boleh iri dengan keberhasilan orang lain, tidak boleh sirik juga, karena ya betul sih. Nggak boleh iri hati ya sebenarnya. Ya, yang penting kalian fokus aja kepada diri kalian sendiri. Itu yang utama sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Sheila atas kata-kata dan motivasinya. Itu pasti otomatis akan saya ingat ya, karena saya masih sekolah di sini untuk tahun depan. Tentunya terima kasih Sheila atas segala informasi yang sudah di-sharing. Terima kasih Sheila sudah datang pada podcast Sekolah SMA Katolik Giovanni pada episode kali ini. Terima kasih banyak Sheila dan selamat ya sebelumnya dengan graduation-nya dan juga dengan nilai yang sangat-sangat sempurna, paling baik satu angkatan. Terima kasih banyak Sheila sudah datang dan juga teman-teman semua. Saya ulangi lagi sekali lagi buat kalian semua teman-teman SMP kelas 9 yang sudah mau lulus, yuk join di SMA Katolik Giovanni Kupang dengan cara cek link pendaftaran di deskripsi video ini. Baik, terima kasih semua.
semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga berikan kepada semua orang yang kalian kenal karena kami akan mengupload banyak sekali konten informatif, menarik dan juga penting di channel ini. Baik, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Sheila. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.